Lah, gila. Ini gua lihat di komenan .design nih banyak orang yang berharap si Robby sukses. Iya emang tuh, dia kira sukses gampang kali. Gampang Ege, kan tinggal request sama penulisnya. Gampang kan? Ya kalau sukses tinggal request nggak seru Yot, garing. Gua juga kalau bisa request, gua pengen minta penulisnya muka lu jadi monyet Yot. Bajingan. Gua aja pengen request ini sama penulisnya. Bikinin gua jadi sukses gitu. Biar gua bisa cepet kawin sama si Lisa. Punya mobil mewah sama apartemen. Pada ngomongin apaan sih lu? Nggak ngerti gua, puyeng. Udahlah, lupain Bi. Besok gimana Bi? Niatnya lu mau ngamen di mana? Tahu, bingung gua. Kalau gua kerangkas jauh anjir, berat juga itu kostum. Saran gua sih di Pasar Maja aja Bi. Deket, banyak juga orang di situ. Ya dah, besok gua pikirin lagi. Rencananya sih besok gua mau jalan-jalan dulu sama si Cynthia. Kemana? Ya kemana aja dah, jalan-jalan aja pokoknya. Kondisi kamu sudah sangat membaik, Cynthia. Kemungkinan hari ini boleh pulang ya. Oh, makasih Tante. Iya. Dan soal yang tadi gimana? Apa kita kasih tahu langsung aja berita ini ke si Robby? Jangan dulu Tante. Takut berita ini malah mengganggu pikirannya Tante. Tapi ini nggak bisa disembunyikan terus-menerus, Cynthia. Saya mohon, rahasiakan ini dulu ke Robby ya, Tan. Waktunya belum tepat, Tante. Ya sudah. Akhirnya, setelah sekian lama cuma sibuk mikirin kerjaan, tagihan, dan masa depan, Robby bisa juga ngajak Cynthia jalan santai. Bukan ke tempat mewah, bukan ke mall besar atau restoran mahal. Cuma ke taman kota biasa yang banyak pohonnya dan ada tukang es krim keliling. Tapi justru hal sederhana kayak gitu yang bikin Cynthia seneng banget. Sepanjang jalan, Cynthia cerewet sendiri sambil ketawa-ketawa kecil di motor. Dia bilang akhirnya bisa refreshing juga bareng suami tercinta setelah lama cuma di rumah terus. Katanya gabut, gak punya teman ngobrol. Robby cuma senyum dengernya. Buat dia, lihat Cynthia ketawa aja rasanya udah cukup buat ngilangin capek kerja seharian. Cynthia juga mulai ngomongin es krim. Katanya lagi pengen banget dari tadi. Bahkan dia ngajak sekalian nongkrong di taman sambil ngobrol soal masa depan mereka kayak dulu lagi. Sambil ngelamun dan bikin hayalan random. Robby ketawa sendiri dengernya. Dulu mereka sering banget ngomongin rumah impian, anak banyak, sampai hal-hal gak masuk akal yang sekarang malah jadi kenangan lucu. Robby nurut aja. Buat dia, pergi kemanapun gak penting. Yang penting sama Cynthia. Bahkan sambil bercanda, dia bilang kalau perlu ke planet Mars juga dia ikut. Cynthia langsung ngakak dengernya sambil nepuk pundak Robby pelan. Pas hampir sampai taman, Robby sempat sibuk cari parkiran yang aman. Motor tua mereka itu emang gak seberapa, tapi buat mereka, motornya punya banyak cerita. Dari dipakai ngelamar kerja, kehujanan bareng, sampai mogok tengah jalan. Makanya, Robby bilang motor itu nggak boleh hilang, apalagi dijual. Setelah duduk di taman sambil makan es krim, suasana mulai tenang. Angin sore lumayan adem. Orang-orang lalu lalang, anak-anak kecil main sepeda, dan untuk sesaat, hidup mereka terasa normal. Nggak ada tekanan, nggak ada masalah besar. Di tengah suasana santai itu, Robby tiba-tiba nanya soal kejadian waktu Cynthia pingsan. Dari kemarin sebenarnya dia masih kepikiran. Dia takut ada sesuatu yang disembunyiin. Nada bicaranya serius tapi lembut. Dia bilang kalau mereka sekarang suami istri, jadi jangan ada yang ditutup-tutupin. Mau masalah kecil atau besar harus dibicarain bareng. Cynthia langsung diem beberapa detik. Dia jawab santai kalau dirinya cuma kecapean. Tapi di balik senyumnya, pikirannya lagi ribut sendiri. Sebenarnya, dia memang nyimpen sesuatu yang belum siap dia bilang ke Robby. Bukan karena nggak percaya, tapi karena takut Robby kepikiran dan kerjaannya jadi berantakan. Sepanjang Robby ngomong soal komunikasi dan hubungan rumah tangga, Cynthia malah makin bingung harus jujur sekarang atau nanti. Dia takut kalau Robby tahu, hidup mereka bakal berubah lagi. Tapi kalau terus disimpan, dia juga takut Robby tahu dari orang lain duluan. Di kepalanya muter banyak kemungkinan. Apa lebih baik cerita sekarang di taman? Atau nanti malam aja di rumah? Dia terus tarik ulur sama dirinya sendiri sambil sesekali lihat wajah Robby yang lagi serius makan es krim. Sementara Robby sama sekali nggak sadar kalau istrinya lagi nyimpen kegelisahan sebesar itu. Dia malah siduk minta maaf karena baru bisa ngajak Cynthia jalan ke tempat sederhana kayak gini. Katanya dia belum bisa bahagiain Cynthia sepenuhnya. Tapi dia janji
suatu hari nanti semuanya bakalan berubah. Cynthia cuma senyum sambil ngeliat Robi lama. Buat dia, kebahagiaan bukan soal tempat mahal atau hidup mewah. Dia udah pernah hidup enak sejak kecil. Tapi rasa nyaman dan tulus yang dia dapat dari Robi itu beda. Di sisi lain, tanpa mereka tahu, ternyata masih banyak hal yang belum terungkap. Tentang kenapa ayahnya Cynthia tiba-tiba mulai melunak ke Robi. Tentang pembicaraan rahasia antara Robi dan ayah mertuanya dulu. Sampai soal kondisi Cynthia yang sebenarnya masih jadi tanda tanya besar. Belum lagi kabar aneh soal Pak Rungkat dan si Peot yang mendadak kelihatan lebih mapan dari biasanya. Semua terasa kayak ada potongan puzzle yang belum lengkap. Dan di sore yang terlihat tenang itu, hidup mereka diam-diam sedang nyiapin kejutan besar yang bakal mengubah semuanya lagi. Angin taman sore itu pelan banget. Robi sama Cynthia masih duduk di bangku taman sambil ngabisin es krim mereka. Suasananya adem, nggak banyak orang, cuma ada suara anak-anak kecil main sama pedagang yang lewat dorong gerobak. Robi kelihatan lebih tenang hari itu, walaupun pikirannya masih penuh soal kerjaan, uang, dan masa depan mereka. Cynthia dari tadi sebenarnya gugup sendiri, tangannya dingin. Berkali-kali dia ngeliat Robi, terus buang muka lagi. Mau ngomong, tapi bingung mulai dari mana. Sementara Robi malah santai nyender sambil lihat langit sore. "Kenapa sih dari tadi kamu bengong mulu?" tanya Robi sambil ketawa kecil. Cynthia cuma senyum tipis. "Nggak apa-apa." Padahal di dalam kepalanya udah ribut sendiri. Dia takut. Takut Robi kaget. Takut Robi kepikiran. Takut malah jadi beban buat suaminya yang lagi berusaha mati-matian cari nafkah. Tapi di sisi lain, dia juga nggak sanggup nyimpen rahasia ini terus. Robi akhirnya naruh es krimnya pelan. "Sayang, kamu kalau ada apa-apa bilang aja ya. Jangan dipendam sendiri." Kalimat itu malah bikin dada Cynthia makin sesak. Dia narik napas panjang, terus ngeluarin sesuatu dari dalam tas kecilnya. Plastik putih kecil dari klinik. Robi ngerenyit. "Itu apaan?" Cynthia nggak langsung jawab. Dia malah nunduk sambil senyum kecil yang campur deg-degan. "Aku sebenarnya mau ngomong dari tadi." "Hah? Kenapa emang?" Cynthia pelan-pelan nyodorin tespek itu ke Robi. Awalnya Robi masih belum ngeh. Dia ngeliat benda itu beberapa detik sambil mikir. Tapi pas matanya fokus ke garis 2 samar di sana, ekspresinya langsung berubah. "Hah?" Cynthia langsung ketawa gugup sambil matanya mulai berkaca-kaca. "Iya." Robi bengong. Serius, bengong beberapa detik. "Ini maksudnya?" Cynthia ngangguk pelan. "Kamu mau jadi bapak, Di?" Dunia Robi rasanya langsung diem sesaat. Suara taman, suara motor lewat, suara anak-anak kecil, semuanya kayak hilang. Yang ada cuma dia sama istrinya. "Hamil?" Suaranya kecil banget. Cynthia ketawa sambil ngusap matanya. "Iya, bodoh." Robi langsung berdiri, refleks sampai bangkunya bunyi. Dia mondar-mandir kecil sambil megang kepala sendiri. "Ya Allah, serius ini?" "Iya, serius." Robi langsung jongkok depan Cynthia sambil natap perut istrinya yang bahkan belum kelihatan apa-apa. Mukanya antara panik, bahagia, takut campur jadi satu. "Sayang, aku belum siap kayak orang kaya." Cynthia malah ketawa. "Yang hamil anak bukan tagihan listrik." "Tapi aku takut." Suara Robi mulai pelan. "Aku takut belum bisa jadi bapak yang baik." Cynthia langsung megang pipi Robi pelan. "Kamu tahu kenapa aku mau hidup susah sama kamu?" Robi geleng pelan. "Karena aku yakin kamu gak pernah berhenti berusaha." Kalimat itu langsung nusuk banget ke hati Robi. Matanya mulai merah. Selama ini dia selalu ngerasa gagal jadi suami. Selalu ngerasa belum cukup buat bahagiain Cynthia. Tapi ternyata perempuan di depannya gak pernah nuntut macem-macem. Robi langsung nyenderin kepalanya ke paha Cynthia sambil ketawa kecil, nutupin harunya. "Gila, gua jadi bapak." "Ih,
jangan ngomong gua mulu. Anak kita nanti ikut kasar. Iya. Robi langsung duduk tegak lagi. Astagfirullah, anak ayah. Cynthia ngakak sampai nutup mulut. Robi masih gak berhenti senyum. Mukanya udah beda total sekarang. Capeknya kayak hilang semua. Bahkan matanya sampai berkaca-kaca sendiri sambil ngeliat Cynthia.